Isu lavender marriage antara Irish Bella dan suami barunya mencuat setelah ada video kejutan dari sang suami kepada temannya yang terlihat sangat mesra. Hal ini lanjut menjadi isu tentang lavender marriage, pernikahan antara Irish Bella dan suaminya. Lalu bagaimana sudut pandang Islam tentang lavender marriage? Mari simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, kita sama-sama akan membahas mengenai lavender marriage. Lavender marriage menjadi istilah yang viral saat ini, di mana lavender marriage ini adalah pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta. Tetapi pernikahan ini terjalin karena ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi. Hal ini menjadi viral setelah ada pasangan artis yang dianggap pernikahan mereka itu adalah pernikahan lavender marriage. Ada yang ingin ditutupi oleh pasangan ini. Di mana biasanya yang ditutup-tutupi ini adalah orientasi seks dari salah satu atau kedua dari pasangan tersebut. Lavender marriage ini menjadi viral karena ada dugaan seorang artis bernama Irish Bella yang baru menikah dengan suami barunya, di mana ada sebuah video yang memperlihatkan sang suami Irish Bella ini memberi kejutan kepada sahabat laki-lakinya. Yang memberikan kejutan dari sosok suami Irish Bella membawa kue ulang tahun, lalu diberikan kepada sahabat laki-lakinya, ini dianggap netizen tidak wajar. Karena mungkin kalau memberikan kejutan tidak akan sespesial itu, tidak akan terlalu kelihatan seperti pasangan gitu, memberikan kejutan kepada pasangan. Akhirnya banyak yang berasumsi bahwa kejutan yang dilakukan oleh suami Irish Bella kepada temannya itu adalah kejutan dari seseorang yang bukan sekedar teman tetapi pasangan. Lalu seperti apa kalau misalkan memang suaminya itu memberi kejutan kepada pasangannya, lalu apa arti pernikahan yang dilakukan antara Irish Bella dengan sang suaminya itu? Maka banyak yang mengasumsikan bahwa pernikahan itu adalah pernikahan lavender marriage. Pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta, tetapi ada yang ingin ditutup-tutupi. Lalu seperti apa pandangan hukum Islam mengenai lavender marriage ini? Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kalau kita mencari secara langsung lavender marriage dalam literatur kitab ulama, pasti itu tidak kita temukan. Karena mungkin lavender marriage ini adalah istilah yang baru. Tetapi kalau kita melihat secara implisit dari arti lavender marriage ini, maka kita bisa menemukan istilah-istilah yang hampir mendekati. Yaitu pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta. Oke, sebenarnya pernikahan itu harus menepati syarat yang ditentukan dalam agama Islam, baru pernikahan itu bisa disebut sah. Dari mulai ada calon pengantinnya, calon suami, calon istri, lalu ada walinya, lalu ada saksinya, terjadi ijab kabul, dengan adanya mahar, maka pernikahan itu dianggap sah dalam Islam. Adapun tujuan dari pernikahan, baik itu tujuannya untuk lavender marriage ataupun tujuannya untuk itu adalah suatu hal yang di luar akad. Artinya ketika syarat-syarat sudah terpenuhi, walaupun ada niat yang mungkin terselubung di dalam hati salah satu dari pasangannya, itu tidak berefek apapun. Artinya pernikahannya tetap dianggap sah. Oke, kita misalkan ambil contoh ya. Ini bukan berarti pernikahan Irish Bella dan sang suami itu lavender marriage. Ini masih isu kan ya. Ya, untuk contoh saja, misalkan
Irish Bella dengan sang suaminya itu melakukan akad pernikahan. Sudah ada wali, sudah ada saksi, terjadi ijab kabul, lalu diberikan mahar, maka itu sudah dianggap sah pernikahannya dalam agama Islam. Maka kalau sudah sah, mereka itu disebut adalah suami istri. Adapun niat yang terselubung di hati salah satu ataupun keduanya, itu tidak berefek apapun terhadap sah dan tidaknya pernikahan. Kecuali kalau disebutkan di dalam ijab kabul. Seperti itu. Misalkan ketika ijab kabulnya, itu kita menyebutkan sebuah tujuan yang jelek, maka akad pernikahannya itu tidak akan sah. Contohnya, saya nikahkan putri saya kepada engkau dengan mahar sekian tunai. Saya terima nikahnya dengan tujuan saya lavender marriage. Kalau seperti itu disebutkan secara langsung tujuan jeleknya di dalam akad, maka itu tidak sah. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat sah dan tidak sah pernikahannya tentu sah. Tetapi kalau baik dan buruk itu tentunya kembali lagi pada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyati. Itulah amal-amal baik dan buruknya tergantung niat di dalam hatinya. Maka lanjutan hadisnya waman hajara ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niat dari pernikahannya itu adalah Allah dan Rasulullah, maka Allah itu akan memberikan jalan untuk menuju Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi waman hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau tujuannya dunia, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, itu dunia. Kalau tujuannya adalah wanita, maka ia akan bisa menikahi wanita tersebut. Tetapi kembali lagi, niat itu kita tidak ada yang mengetahui. Karena niat itu di dalam hati. Maka hari ini kita tidak bisa menerka-nerka bagaimana hati seseorang. Jangan sampai kita melakukan suuzon, bersangka yang buruk, menyebutkan bahwa pernikahan seseorang itu tidak dilandaskan dengan rasa cinta ataupun lavender marriage itu. Karena kembali lagi kita tidak mengetahui bagaimana isi hati seseorang. Siapa tahu tujuan dari pernikahan pasangan tersebut itu adalah Allah dan Rasulullah. Kita tidak boleh membuat sebuah isu yang akhirnya akan menjadi dosa untuk diri kita sendiri. Ingat, inna ba'dadhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu menimbulkan dosa. Maka lebih baik kita membungkam mulut kita, kita serahkan segala sesuatu untuk Allah dan kita berhusnuzon terhadap orang-orang. Karena kembali lagi, niat hati siapa yang tahu. Seperti itu. Dan ini lagi-lagi viral di sosial media dan akhirnya bukan hanya viral di platform sosial media satu tetapi menyebar di platform yang lainnya dan hal ini yang akhirnya menjadi fitnah yang sangat besar. Ingat, kalau ternyata apa yang kita isukan, apa yang kita komentari, apa yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan fakta, artinya kita sudah memfitnah pasangan muslimin wal muslimat kita. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena yang rusak itu bukan mental saja, tetapi finansial dan tentunya juga kesehatan kita itu bisa terganggu dengan adanya fitnah. Dan fitnah itu merugikan, banyak sekali merugikannya. Oleh karena itu hindari asumsi-asumsi, isu-isu yang kita tidak ketahui bagaimana kebenarannya. Cukup kita berhusnuzon kepada Allah, menyangka baik kepada sesama muslim, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan anjuran Islam. Oke sahabat netizen yang budiman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi
hikmah untuk kita agar senantiasa menjadi insan yang baik hati, baik prasangka, dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.